Oke, selamat pagi semuanya. Sekarang kita akan mulai kelas kita. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, saat ini kami akan mempelajari firman-Mu dalam kelas agama kami. Tolong kami agar kami boleh mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Oke, pada kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita sebelum mid semester yang lalu. Di pertemuan yang lalu kita telah melakukan sedikit pembelajaran mengenai Allah ingin manusia selamat, Allah ingin kita selamat, dan Allah mencari kita. Tuhan mencari kita yang telah hilang. Saat ini kita akan mempelajari mengenai Allah yang mencari orang-orang yang telah hilang. Apa itu? Mari kita review sejenak pelajaran kita yang lalu. Kita telah belajar bahwa dalam kejadian pasal 3 dikatakan Adam dan Hawa itu telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan mereka akhirnya telanjang dan mereka bersembunyi daripada hadapan Tuhan. Karena kenapa? Karena mereka memakan buah terlarang. Nah, Allah mencari Adam dan Hawa ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa telanjang, mereka telah berdosa, mereka langsung bersembunyi daripada Allah. Mereka lari meninggalkan Allah. Dan ketika mereka lari, Tuhan mencari Adam dan Hawa. Nah, hal yang sama Tuhan lakukan kepada seluruh manusia. Ketika manusia telah hilang, telah jatuh ke dalam dosa, Tuhan mencari manusia. Nah, ini dia. Allah mencari yang hilang. Ini enggak kelihatan ya. Allah mencari yang hilang. Lukas 19 ayat 10 mengatakan, sebab anak manusia atau Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ketika Yesus datang ke dunia yang pertama kali untuk menebus manusia, Tuhan Yesus datang ke bumi itu untuk mencari, menyelamatkan, memanggil orang yang berdosa. Jadi Tuhan Yesus selalu mencari, Allah selalu mencari manusia yang telah hilang. Nah, apa sih artinya hilang? Nah, adik-adik lihat sini ya. Hilang sama dengan berdosa. Kita hilang berarti kita berdosa. Manusia hilang daripada Tuhan artinya manusia menjauhi Tuhan. Oleh karena kenapa? Karena manusia telah berdosa. Nah, semua manusia, adik-adik, semua manusia sudah berdosa. Oleh karena itu, semua manusia telah hilang. Manusia telah hilang. Tidak ada dari kita yang tidak hilang dari Tuhan. Dan kita telah ditemukan oleh karena Allah sendiri yang mencari kita. Dia mati di kayu salib. Dia selalu berbisik kepada kita melalui Roh Kudus untuk memanggil kita pulang. Untuk mencari kita yang hilang. Lukas 5 ayat 32. Mari kita baca. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi untuk orang berdosa, supaya mereka bertobat. Nah, Tuhan Yesus itu pas di dunia ini bukan untuk bergaul dengan orang-orang benar, bukan untuk memanggil orang benar. Karena orang benar tidak perlu diselamatkan. Tetapi orang berdosalah yang perlu diselamatkan. Dan dalam kitab Roma ayat 32 mengatakan, sebab semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia, saya, kalian semua, dan siapapun yang ada di bumi ini telah menjadi orang berdosa. Tidak ada orang yang benar. Oleh karena itu, Tuhan memanggil semua kita. Tuhan memanggil kita untuk bertobat. Kenapa sih Tuhan itu ingin kita bertobat? Ini dia jawabannya. Tuhan ingin agar semua manusia yang hilang bertobat dan diselamatkan. Nah, tujuannya itu supaya manusia diselamatkan, tidak mati, tidak binasa. Tuhan menginginkan saya untuk bertobat supaya saya ini nggak binasa, nggak masuk neraka, dan saya diselamatkan. Nah, lihat kan itu hasil dari pertobatan. Ini terlalu kecil tulisannya. Kita baca. Barang siapa yang kukasihi, yang Allah kasihi, aku menegur dan menghajar. Mendisiplin ya, kalau menghajar ini. Karena itu, tekunlah kalian. Tekun dalam apa? Tekun dalam kebenaran dan bertobatlah. Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu mengasihi kita sehingga Tuhan itu ingin kita bertobat. Kalau Tuhan tidak sayang sama kita, Tuhan tidak
tidak perlu bersusah payah untuk mencari kita. Selanjutnya, nah, adik-adik perlu ketahui nih, apa sih pertobatan itu? Apa sih pertobatan itu? Pertobatan itu ada 3 hal. Tolong diingat ini dan dimengerti. Dan kita harus lakukan ini, karena kita perlu bertobat. Yang pertama, bertobat adalah menyadari dosa. Kita bertobat, kita menyadari dosa, kita sadar bahwa yang kita lakukan ini adalah salah. Yang kedua, kita mengakui dosa. Ketika kita sadar, wah, saya harus mengakui. Bagaimana cara mengakuinya? Kita datang kepada Tuhan, kita sebut nama dosa kita, dan kita akui itu. Setelah kita mengakui apa? Kita berhenti melakukan dosa. Kalau kita bertobat, kita minta ampun, tapi kita masih lakukan dosa, kita nggak disebut bertobat, kita nggak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita bilang, Tuhan ampuni saya, tadi saya menyontek, tetapi besoknya mencontek lagi, Tuhan nggak suka begitu, dan Tuhan tidak mengampuni orang yang bertobat, tetapi masih melakukan dosa yang sama. Jadi kita harus sadar dosa kita harus akui dosa kita, dan yang ketiga, kita berhenti, jangan melakukan dosa itu lagi. Itulah definisi dari bertobat, adik-adik. Nah, apa sih konsekuensi, apa hasil akibat dari tidak bertobat? Alkitab mengatakan dalam Lukas pasal 13 ayat 2-3. Aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus berkata kepada kita semua. Tetapi, jika kamu tidak bertobat, kamu akan binasa juga. Kalau kita nggak bertobat, kita akan binasa. Kita akan masuk ke dalam neraka. Kita nggak diselamatkan. Karena kita nggak mau menerima keselamatan itu. Kita menolak keselamatan yang Tuhan telah berikan. Bagaimana caranya kita menolak? Kita menolak itu dengan cara kita tidak mau bertobat. Nah, itu dia adik-adik. Yang tidak bertobat akan binasa. Pertanyaannya, kalian mau nggak untuk binasa? Atau kalian mau selamat? Kalau mau selamat, bertobat dan percaya kepada Tuhan. Kesimpulannya adalah, mari kita baca, kasih besar dulu. Yesus telah datang untuk menebus dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Tuhan ingin agar semua manusia bertobat dan beriman kepada Yesus agar diselamatkan. Tuhan telah menyelamatkan kita. Dan kita harus tetap di dalam keselamatan itu. Tuhan Yesus telah menebus kita. Dan Tuhan ingin selalu agar semua manusia bertobat, beriman kepada Yesus, dan diselamatkan. Masuk ke dalam kerajaan surga. Oke, ini adalah pelajaran kita pada hari ini. Semoga kita semua boleh mengerti. Dan kita boleh menghidupkan, menerapkan setiap pelajaran yang telah kita terima pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.